wajar disebutnya. Ya. Jadi kalau pekerja yang baru, dia kan masih berusaha tuh, masih coba untuk mempercepat gerakannya, mempercepat proses penyelesaian pekerjaannya. Nah, itu masih masih ada usahanya gitu. Nah, ini dianggapnya tidak wajar. Betul, makanya untuk mewajarkannya kita perlu menormalkan waktu siklusnya gitu. Atau kita perlu menyesuaikan waktu siklusnya. Nah, nanti tadi waktu siklus yang kalian cari kan kemarin menghitung dengan menjumlahkan semua atau merata-ratakan ya data yang kalian punya atau yang kalian amati. Nah, itu adalah waktu siklus. Nah, kalau waktu normal itu kita kalikan dengan faktor penyesuaian. Ya, nah di mana faktor penyesuaian ini kalau nilainya satu ini dianggapnya wajar lah ya tadi ya. Dengan kemampuan yang sudah berpengalaman, tidak perlu effort lebih lah. Nah, itu adalah wajar. Makanya biasanya P-nya berapa nih penyesuaiannya? Kalau satu dia wajar. Tapi kalau dia kurang dari satu, ya P-nya, maka bekerja terlalu lambat. Ya. Sedangkan kalau penyesuaiannya lebih dari satu, itu bisa menyebabkan bekerja terlalu terlalu cepat. Makanya nanti harus disesuaikan. Oke. Nah, setelah dapat waktu normal, baru kita akan menemukan namanya waktu baku atau waktu standar tadi. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan secara wajar ya oleh pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam sistem kerja terbaik saat itu. Ya, nah, waktu baku adalah waktu nilai waktu normalnya ditambahkan ada faktor kelonggaran dikalikan dengan waktu normalnya. Ya, jadi ada tambahan waktu di sini dalam waktu baku karena sudah dikalikan dengan kelonggarannya. Nah, kelonggarannya berapa persen, bagaimana menentukannya? Nah, hari ini kita akan bahas ini. Oke. Nah, untuk menentukan, pertama kita ke penyesuaian dulu. Untuk menentukan faktor penyesuaian untuk mendapatkan nilai waktu normal, ya, ada beberapa cara, ya, untuk menentukan faktor penyesuaian, ya. Yang pertama, yang paling mudah adalah dengan persentase. Nah, ini paling sederhana karena ditentukan oleh kita sebagai eh, penentu waktunya. Ya, jadi subjektif sekali kalau persentase, ya. Nah, misalkan kita tentukan nih persen penyesuaiannya harus apa 110%, gitu ya. Jadi kalau waktu siklusnya 14,6 ya, maka waktu normalnya adalah 14,6 dikalikan penyesuaian yang 110% atau 1,1. Jadi 16,6 menit. Nah, jadi ini persentase, jadi sangat mudah sekali. Kita hanya akan menentukan berapa persentasenya saja. Nah, tapi kekurangannya adalah ini penilaiannya terlalu kasar, gitu ya. Nah, jadi per, eh, kapan dilakukan persentase ya, metode persentase biasanya kalau kita belum tahu kondisinya, ya, belum tahu kondisi kerjanya atau kita masih istilahnya masih asumsi lah, masih bisa mengasumsikan di sini dengan persentase. Nah, yang kedua adalah dengan metode Schumart. Nah, jadi kalau Schumart dia mengklasifikasi berdasarkan kelas performa kerjanya. Tiap kelas punya nilai. Apakah dia super fast, ataukah dia fast, atau excellent, ya, good, dan seterusnya sampai poor. Ya. Nah, kalau yang normal, ya, nilai penyesuaiannya adalah 60. Gitu. Nah, ini dijadikan acuan nanti kalau kita pakai metode Schumart. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini. Ya. Nah, misalkan ya, kita akan menentukan performa operator. Nah, ini kita nilai dulu nih si operator ini kerjanya seperti apa. Apakah dia super good ya, sorry, atau super fast, atau excellent, cukup good saja atau fair, biasa saja ya, atau dia poor ya. Misalkan di sini contohnya. Kalau dia excellent, excellent ini nilai P-nya kan 80 ya. Coba kalian perhatikan di situ ya, kita nilai dia. Nah, kayaknya kerjanya bagus nih, cukup bagus lah, ya. Eh, hampir di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Kalau superfast kan cepat sekali lah, ya. Nah, misalkan dia kita nilai excellent, nah maka nilai penyesuaiannya adalah, sorry, nah excellent ini nilainya 80, maka penyesuaiannya adalah 80 dibagi 60, ya. Dibandingkan dulu dengan dengan penilaian normal ya. Nilai normal kan tadi 60 ya. Jadi 80 per 60 itu 1,33. Jadi kalau ada waktu siklusnya adalah 276,4 detik, maka waktu normalnya
tinggal dikalikan dengan tadi sama rumusnya. Kali penyesuaiannya saja 1,33 sehingga waktu normalnya adalah 367,6 detik. Nah, ini dengan metode Schumart. Oke, dua dulu di sini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silahkan. Ada? Masih aman di sini? Aman. Aman ya? Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, cara yang ketiga untuk penyesuaian ini adalah Westinghouse. Nah, ini banyak sekali digunakan karena dia akan memperhitungkan empat faktor. Pertama adalah skillnya, ya, atau kemampuannya, ya, mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Lalu effortnya, ya, kesungguhan yang ditunjukkan operator ya saat dia bekerja. Lalu kondisi kerjanya ini juga akan diperhitungkan. Bedanya dengan Schumer tadi dia tidak hanya melihat performa dari si kita menentukan berdasarkan performa si operator saja. Ya, apakah dia super fast, fast, excellent, good sampai ke nah itu kita nilai secara keseluruhan. Nah, tapi kalau di Westinghouse ini dia empat faktor. Ya, jadi kondisi kerjanya gitu ya, usahanya bagus tapi kondisi kerjanya ternyata tidak mendukung. Cahayaannya jelek, temperaturnya panas gitu ya, ruangannya bising gitu ya. Tapi usahanya bagus, maka nilainya juga kan akan tinggi juga. Ya, misalkan lalu konsistensi, ya konsistensi dia konsisten nggak apa dalam bekerjanya. Nah, Nah, ini empat hal yang akan atau empat variabel yang akan diperhitungkan dalam menggunakan Westinghouse. Ya. Nah, jadi kita akan hitung satu-satu nih skillnya berapa, effortnya berapa, conditionnya berapa, konsistensinya berapa. Ya. Nah, kalau skill sama tadi, mulai dari super skill sampai poor skill. Ya. Nah, ini super skill, ciri-cirinya ini bisa kalian lihat ya. Nanti kalian boleh pelajari atau nanti kalian kalau dalam pengamatan bisa dilihat cocok nggak nih sama ini nih. Bekerjanya sempurna tanpa seperti telah berlatih dengan baik gitu ya, gerakannya halus, nggak nggak kaku gitu ya. Nah, nah, kalau excellent skill ini percaya diri, cocok dengan pekerjaannya, terlihat telah terlatih baik. Nah, penilaian super skills, excellent, nanti ada good skill gitu ya, sampai average skill, sampai ke fair skill ya, atau poor skill di sini. Nah, ini kita yang menentukan. Atau bisa juga divalidasi dengan eh, nanti kalau di lapangan ya, kalau di kalian magang bisa divalidasi oleh eh, leader leadernya atau dengan supervisornya atau manajernya ya. Si A ini dalam bekerja mengerjakan pekerjaan eh, packing misalkan ya. Saya memberikan menurut saya dia excellent skill gitu. Ya, skillnya bagus, excellent. Ya, boleh divalidasi. Gimana menurut bapak atau ibu gitu ya? Menurut ibunya enggak biasa aja gitu, karena mungkin ada yang lebih bagus gitu. Oh, berarti kalau good gimana? Nah, itu boleh nanti didiskusikan ya. Oke. Nah, tapi kalau di penilaian sendiri dulu nanti ya, kalau hari ini kalian penilaian sendiri dulu aja ya. Nah, nanti masuknya kemana nih? Nah, ini masing-masing, sorry, nanti kita ke nilainya. Nah, yang kedua adalah effort atau usahanya. Ada yang effort ya. Tadi ada sudah skillnya ya. Sebentar ya. Oke, setelah skillnya, lihat kemampuannya, kita lihat usahanya. Ada yang sebut dengan excessive effort gitu ya. Jadi kecepatannya sangat cepat sekali gitu ya. Di sini sebutnya berlebihan. Ya, usahanya sungguh-sungguh. Ya. Tapi dapat membahayakan kesehatannya gitu. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Saking effortnya, ya. Kecepatan yang timbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari kerja. Makanya biasanya dia ngebut di awal, tapi di akhirnya dia kayak kehabisan bensin lah gitu. Nah, ini sebutnya excessive effort. Ya, ada excellent effort. Ya, kalau excellent effort ini kecepatannya tinggi, gerakannya ekonomis daripada operator biasanya, penuh perhatian pada pekerjaannya.
Nah, inilah ciri-cirinya ya. Ya, untuk yang excellent effort ya. Ada yang good effort ya, good effort. Excellent itu kan lebih bagus ya dibandingkan good ya. Nah, ada good effort, average effort ya, sampai ke fair effort ya. Fair effort ini biasa-biasa saja gitu ya, so-so gitu kerjanya, effortnya, gitu ya. Sampai yang poor effort ya, poor effort ini ya nggak ada effortnya lah ya, banyak membuang waktu, tidak memperlihatkan minat kerja gitu ya, tidak mau menerima saran, males ya, kerjanya lambat. Nah, ini udah poor effort. Oke. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga, kondisi. Nah, kondisinya ada yang ideal ya. Ideal ini udah paling nyaman lah gitu ya. Secara ergonomi paling nyaman gitu, udah nggak ada masalah. Tapi di bawahnya ada excellent ya. Kondisinya udah excellent, udah cukup baik gitu ya. Atau kondisinya baik gitu ya, ya good. Ya, atau biasa saja, average lah ya. Atau fair, fair itu tadi so-so. Sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bisa ditingkatkan itu lebih baik gitu. Nah, itu masih ada fair di situ. Terus yang poor, kalau poor ini kondisinya udah tidak bisa, udah eh, negatif lah mempengaruhi pekerjaan. Ya, nah tapi tadi kondisi kerja ini tergantung dari karakteristik pekerjaannya. Ya, tidak semua pekerjaan itu nyaman di dalam dengan ruangan ber-AC gitu ya. Kayaknya kalau semua ruangan ber-AC itu akan nyaman gitu. Nggak juga. Kalau misalkan kita menilainya di pabrik baja gitu ya. Nah, itu kalau ada AC tidak berpengaruh juga ya. Sebaiknya pakai ruangan atau ruang produksinya itu terbuka gitu ya. Atapnya tinggi sehingga tidak panas ya. Atapnya tinggi, terus sirkulasi udaranya lebih lebih banyak memanfaatkan udara sekitar gitu. Ya, kalau dikasih AC nggak berpengaruh juga karena kan dia ngangkat-ngangkat pasti panas juga ya. Nah, jadi kondisi kerja ini tergantung tadi karakteristiknya. Ya. Nah, yang keempat tadi konsistensi. Ya, kita lihat konsistensinya. Kalau perfect di sini berarti bekerja dengan waktu penyelesaian yang tepat ya, tetap tidak berubah-ubah ya, bagus terus hasil kerjanya. Ya, kalau excellent mungkin ada kesalahan, tapi kesalahannya kecil atau minor lah. Ya, kalau good, good masih pasti akan ada kesalahannya gitu ya. Ada kesalahannya tapi dia masih bisa, istilahnya masih bisa dimaafkan lah ya. Kalau average ya tadi rata-rata lah ya. Fair itu udah mulai nggak sampai poor ya, fair itu biasa saja gitu ya. Masih ada banyak kesalahan ya. Eh, oke, nah nanti ini konsistensi ya. Kalau poor ini sudah waktu penyelesaiannya berselisih jauh dari rata-rata secara acak. Nah, kemarin kalau kalian hitung BKA BKB gitu ya di keseragaman data ya, kalau pur ini biasanya ada di bawah itu ya. Dia di luar batas tapi dia di bawah, jauh di bawah ya. Nah, ini konsistensi. Nah, dari sini kita kasih penilaian, misalkan skillnya excellent gitu ya, B1. Nah, ini nih penyesuaiannya ya, ini adalah plus 0,11. Lalu effortnya misalkan good, ya, C1 0,05. Kondisinya gimana? Kalau kondisi kerjanya misalkan dia biasa-biasa saja gitu ya. Eh, apa ruangannya tidak tidak ber-AC tapi panas juga gitu ya. Nah, ini eh, istilahnya ini fair gitu ya. Lalu konsistensinya hasil kerjanya average gitu ya, biasa-biasa saja atau rata-rata. Nah, penyesuaiannya dia kasih nilai nol. Nah, dari sini baru kita jumlahkan. Ya, ini contohnya tadi ya. Misalkan waktu siklusnya dapat 124,6 detik. Ya. Nah, lalu untuk penyesuaian waktu normalnya, misalkan skillnya biasa fair lah. Ya. E1 itu min 0,05. Effortnya good, C2 plus 0,02. Kondisinya excellent. Ya. Plus 0,04, konsistensinya poor. Ya. Itu min 0,04. Nah, penyesuaiannya adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya adalah min 0,03.
Sehingga penyesuaiannya adalah, faktor penyesuaiannya adalah satu ditambah dengan penyesuaiannya. Oke. Nah, jadi kalau di sini penyesuaian min 0,03, maka penyesuaian di sini adalah satu dikurangi 0,03, 0,97 atau 97%. Itu ya. Nah, sehingga didapatkan waktu normalnya itu jadi 120,9 detik. Tuh. Ya. Oke. Pakai mesin ke bisa aja ya. Kalau ini, oh ya. Lalu Oke, lalu yang selanjutnya adalah, sorry, sampai sini dulu. Yang Westinghouse, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Ada? Suara saya masih jelas? jelas. Jelas Pak, aman Pak. Ya. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, cara penyesuaian itu adalah cara objektif. Ya, objektif ini memperhatikan atau memperhitungkan dua faktor, ya, kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaannya. Nah, misalkan kecepatan kerjanya, nah ini kita hitung, kita apa? Kita tentukan. Misalkan kecepatan kerjanya kalau 100% itu kan kayaknya eh, sangat excellent sekali ya, atau tadi super sekali itu. Nah, misalkan kita tentukan dia 90%. Kecepatan kerja dia cukup cukup cepat itu dalam bekerja, ya. Kita kasih nilai 0,9 gitu ya. Nah, lalu tingkat kesulitan pekerjaannya. Nah, tingkat kesulitan ini kita hitung berdasarkan tabel, ya. Dengan memperhitungkan di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bagian gitu ya. Nah, tabelnya ini yang ini. Oke. Nah, di sini eh, kita lihat berdasarkan anggota badan yang terpakai, ya. Misalkan anggota badannya itu yang kita gunakan pekerjaannya itu menggunakan lengan bawah, pergelangan tangan dan jari, misalkan. Nah, ini C. Penyesuaiannya adalah 2, ya. Lalu pedal kaki. Nah, kita pakai kaki nggak nih kerjanya, atau pakai pedal nggak? Ya. Kalau nggak pakai pedal, ya atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki. Nah, penyesuaiannya adalah 0. Kalau satu atau dua pedal dengan sumbu tidak di bawah kaki, nah ini penyesuaiannya 5. Gitu. Nah, misalkan tadi pekerjaannya dia tanpa pedal, berarti dia penyesuaiannya adalah 0. Penggunaan kaki, nah, penggunaan tangan. Kedua tangan saling bantu atau bergantian. Nah, itu penyesuaiannya 0. Tapi kalau kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama pada saat yang sama, nah ini pekerjaan apa ya, yang sama, pada pekerjaan yang sama. Gerakannya sama, tapi saat yang sama. Nah, adalah nanti kita cari ya, atau contohnya. Nah, itu dikasih penyesuaiannya 18. Karena kan susah ya, tangan kanan dan tangan kiri mengerjakan pekerjaan yang sama. Misalkan